Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 246 3 Hukum Terlarang Xuanling. 8 Desolation Boxing. Dengan raungannya, dia meninju salah satu dari mereka, Jining Xuang. Jining Xuang tidak mundur tetapi maju, dan segel roh mendalam 9 surga sangat kuat. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan keduanya terguncang kembali. Zeng, zeng. Ada pedang yang mendesis di kiri dan belakang, dan dua lainnya Jining Xuang juga menyerang dan membunuh, menusuk Chang Hong dengan satu pedang, dan cahaya pedang itu tak tertandingi. Engah, engah. Segera, dua klon Ye Chen tertusuk di tempat dan berubah menjadi ketiadaan, dan tubuh asli Ye Chen juga dipindahkan ke klon lain di saat sebelumnya. Hujan menghapus semuanya. Suara wanita Tian Lai terdengar, dan salah satu dari mereka, Jining Xuang, membuat sidik jari, ingin menggunakan metode rahasia ini untuk melarutkan baju ziraki bawaan Ye Chen, avatar, dan susunan gosip defensif. Segera, para dewa menghujani dari langit, dan masing-masing diwarnai dengan kemegahan ilahi, yang sangat indah. Setelah menderita kerugian sekali, apakah menurutmu aku akan dibodohi untuk kedua kalinya? Ye Chen telah bergerak, menggunakan api sungguhan untuk menyalakan kekuatan api bumi, dan kemudian berkumpul menjadi pusaran api, memecahkan langit dan hujan. Hujan menghapus semuanya. Tanpa diduga, Jining Xuang yang lain menggunakan metode rahasia yang sama. Tampaknya dia juga tahu bahwa ada batas waktu bagi satu ki untuk mengubah 3 pembersihan, jadi dia ingin segera melarutkan ki bawaan Ye Chen, susunan gosip, dan hantu tiruan. Dengan kerjasama teknik rahasia semacam ini, bahkan jika ada 3 dari mereka, dia harus berusaha keras. Datang lagi. Ye Chen mengertakkan gigi, mengumpulkan pusaran api untuk kedua kalinya, dan sekali lagi memblokir Tianyu Divan. Hujan menghapus semuanya. Pada saat yang sama, Jining Xuang ketiga juga menggunakan metode rahasia ini. Mungkin dia menembak begitu cepat sehingga Ye Chen diselimuti oleh hujan para dewa sehari sebelum Ye Chen sempat mengerahkan kekuatan api asli dan api bumi. Gambar itu juga hancur, dan untuk 20 klon, lebih dari setengahnya dari mereka musnah dalam sekejap. Berjuang untuk konsumsi. Ye Chen mengertakkan gigi, darah terus meluap dari sudut mulutnya, dan dalam sekejap, dia mengumpulkan armor ki stellar bawaan, arai 8 diagram, dan klone pantom. Melihat ini, Jining Xuang sedikit mengernyit, dan kemudian ketiga Jining Xuang membentuk cetakan tangan yang berbeda tanpa urutan tertentu. Hujan menghapus semuanya. 3000 dunia bunga, angin dan debu. 3 kata diucapkan dari mulut ketiga Jining Xuang secara bersamaan. Segera, hujan dewa turun dari langit, menutupi platform pertempuran, dan kelopak tak terlihat muncul dengan aneh, atau jatuh dari langit, atau berkibar di platform pertempuran. Itu benar-benar seperti dunia ribuan bunga, indah dan berwarna-warni, dan akhirnya angin tak terlihat terbentuk di pusaran nyata, ada rune aneh yang muncul di dalamnya. Jining Xuang menggunakan 3 teknik rahasia sekaligus, tetapi angin dan bunga dan hujan semuanya tidak relevan, tetapi dunia yang diciptakan oleh 3 teknik rahasia itu indah dan menarik, yang memukau penonton dari segala arah. Apakah kamu mencoba untuk mengalahkanku dalam satu nafas? Ye Chen merasa ketakutan di dalam hatinya, dan pertama-tama mengerahkan kekuatan api bumi untuk mengumpulkan pusaran lautan api, menghalangi hujan dari langit. Engah, engah, engah. Namun, kelopak ilusi yang jatuh di seluruh langit lebih mendominasi daripada hujan dewa dari langit. Kelihatannya indah, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Ye Chen terkejut menemukan bahwa selama avatarnya diwarnai dengan kelopak, itu akan berubah menjadi tak terlihat bahkan ki bawaan di tubuhnya digagalkan oleh kelopak aneh. Mengatakan bahwa yang paling mendominasi adalah Feng Juan Xian Chen itu adalah angin yang tak terlihat, tetapi itu adalah pusaran yang nyata. Engah. Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. 9 roh mendalam surga, terlarang. 9 roh mendalam surga, Zen. 9 roh mendalam surga, hancurkan. Sebelum Ye Chen menstabilkan sosoknya, ketiga Jining Xuang mengelilingi Ye Chen, dan 3 kata acuh tak acuh yang terdengar seperti suara alam diucapkan dari 3 mulut, dan 3 metode rahasia lainnya dilemparkan bersama.
Segera, formasi aneh muncul di bawah kaki Ye Chen, memenjarakan Ye Chen, dan kemudian bunga teratai besar dengan ukuran 5 kaki muncul, dan Ye Chen berada di tengah bunga teratai. Saya melihat bahwa kelopak teratai sebening kristal, indah dan tanpa cacat, membungkus ke tengah satu demi satu, seolah-olah mereka akan berubah menjadi kuncup bunga, dan menekan Ye Chen di dalamnya. Darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen, tidak peduli bagaimana dan Haitruki-nya bertabrakan, dia tidak dapat menembus kurungan dan perbudakan, tetapi malah menjebak teratainya, dan ki tiga warna yang memancar terus-menerus melenyapkan dan melarutkan darahnya. Bagaimana cara memecahkannya? Ye Chen mengatupkan giginya dan melawan dengan putus asa. Dia tahu bahwa jika bunga teratai yang mekar berubah menjadi kuncup, dia akan benar-benar terbungkus di dalamnya, dan pada saat itu, dia pasti akan mati. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari tubuh roh misterius? Apakah kamu ingin menjadi sangat menakutkan? Melihat Ye Chen yang dipenjara, penonton penuh dengan seruan dan bertepuk tangan. Itu tidak baik. Situ Jin mengerutkan kening di kursi. Tidak hanya buruk, jika Ye Chen tidak bisa menembus penjara, dia akan dibunuh di tempat. Sangguan Bo juga merenung. Kamu harus bertahan. Di samping, Sangguan Yueryu mengepalkan tangannya dengan erat dan menatap panggung pertempuran dengan wajah khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Situ Nan melompat ke sisi Heng Yuezong, memikirkan semut di panci panas. Yang lain seperti Yang Dingtian dan yang lainnya tidak ada hubungannya. Teknik rahasia Jining Suang jauh melampaui apa yang mereka kenal. Bahkan jika duel memungkinkan orang luar untuk mengingatkan mereka, mereka tidak tahu bagaimana membimbing Ye Chen. Mati. Cheng Kun di kursi tinggi, menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen, hatinya terasa sangat bahagia, matanya penuh dengan cahaya yang menyeramkan. Ye Chen berkali-kali lolos dari bahaya, dan dia benar-benar kalah kesabarannya. Bunuh dia. Misalnya, para murid dari Sekte Zeng yang tidak menghindar dari kata-kata mereka, dan melihat ke panggung pertempuran dengan kejam. Mereka yang tidak tahu benar-benar berpikir bahwa mereka dan Ye Chen membalas dendam karena membunuh ayah mereka. Hukum terlarang roh yang mendalam, aku mungkin tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menghela nafas, tubuh roh yang mendalam dari generasi ini pasti terlalu kuat. Berapa banyak orang yang telah terbangun? Bakat bawaan. Ya Tuhan, apakah Anda ingin saya menyelamatkan Ye Chen kecil itu? Fuya memandang Dong Huang Taixin, bakatnya tidak lemah, tetapi seorang jenius tak tertandingi yang langka dalam 100 tahun, dia tidak bisa begitu saja dimusnahkan seperti itu. Ini, jangan bergerak. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, peraturan tertinggi Sekte Tianxuan melarang partisipasi dalam urusan Great Chu. Jika dia dihancurkan hari ini, itu juga merupakan kepastian dalam kegelapan. Jangan kehilangan besar karena kecil. Mengapa? Mendengar ini, Fuya hanya menghela nafas tak berdaya. Bagaimana cara memecahkannya? Ye Chen, yang dipenjara di teratai besar, sudah berjuang mati-matian, matanya ditutupi dengan mata merah. Pada saat ini, sebagian besar kelopak teratai telah menutup, jika mereka benar-benar menyelimutinya, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. 3 larangan utama ini jauh melampaui apa yang bisa saya lawan. Bahkan jika kamu menggunakan teknik terlarang roda abadi, kamu hanya dapat menghancurkan satu Jining Suang, tetapi kamu masih tidak dapat melepaskan ikatannya. True Fire dan Sky Thunder juga telah dipadamkan. Pikiran Ye Chen berputar, dan dia juga berpikir untuk menggunakan kekuatan cara ajaib. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa 3 metode terlarang utama Jining Suang bahkan menekan kekuatan sihir di tubuhnya. Bahkan jika dia ingin menggunakan cara sihir untuk melawan dunia, dia tidak memiliki kesempatan. Aku butuh kekuatan. Ye Chen masih mengaum di dalam hatinya. Meskipun 9 avatar terus-menerus mentransmisikan esensi goblin, ketiga metode terlarang ini membutuhkan kekuatan besar untuk menerobos sekaligus. Jelas, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan esensi goblin dan bertarung sampai mati. Bab 247 menghancurkan belenggu lagi. Jalan buntu. Keyakinan teguh Ye Chen terhapus sedikit demi sedikit, dan kekuatan tubuh roh misterius membuatnya tidak mampu berdiri di bawah tekanan. Pada saat kritis, metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat terlintas di benak Ye Chen, menyebabkan matanya yang berwarna darah bersinar terang. Kakak Liu Yi, saya harap teknik terlarang Anda dapat membantu saya keluar dari masalah. Tiba-tiba, Ye Chen sedikit menutup matanya. Apakah kamu siap untuk mati?
Ye Chen menutup matanya. Di mata para penonton, dia dianggap telah menyerah dan hendak menutup matanya dan menunggu kematian, karena teratai besar itu hampir tertutup seluruhnya. Ini adalah nasib memprovokasi Sekte Zeng yang saya. Sampai saat itu, Cheng Kun tersenyum sinis, dan berbaring malas di kursi lagi. Di sini, Chu Xuaner berdiri lagi, tubuhnya yang halus gemetar, dia melihat panggung pertempuran dengan wajah pucat, hatinya sakit seperti jarum, seolah-olah orang yang paling penting akan menghilang ke dunianya di saat berikutnya. Berlutut dan mohon padaku, mungkin aku bisa meninggalkannya dengan seluruh tubuh. Pada saat ini, kata-kata samar Cheng Kun bergema di antara penonton lagi. Kamu. Sialan, kata-kata Cheng Kun membangkitkan 3 gelombang, dan orang-orang dari Sekte Heng Yue tiba-tiba berdiri, dan niat membunuh di mata mereka tak terbendung. Melihat Yang Dingtian dan yang lainnya memiliki niat membunuh di mata mereka, Cheng Kun tiba-tiba mendengus, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam di Sekte Zeng Yang. Tunggu. Chu Xuaner bergegas maju. Sudah larut. Cheng Kun mencibir, dan segera melihat ke arah platform pertempuran. Xuaner, bunuh Ye Chen. Hancurkan aku, dia juga layak. Cheng Kun baru saja selesai berbicara, dan ada desisan dari teratai besar yang hendak ditutup. Sial, ini belum mati. Dalam ketiadaan, Dong Huang Taixin yang luar biasa tiba-tiba bersumpah lagi, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Buka untukku. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, raungan Ye Chen datang dari platform pertempuran di bawah, dan bunga teratai besar yang baru saja ditutup meledak, dan dia keluar dengan darah dan darah. Ini, bagaimana ini mungkin? 3 hukum terlarang dilanggar, dan ketiga Jining Suang terkejut kembali, bahkan darah menyembur keluar pada saat yang sama, dan 3 pasang mata yang indah semuanya menatap Ye Chen dengan tak percaya. Bagaimana dia melakukannya? Ekspresi Jining Suang tidak lagi cuek, tapi telanjang. Dia adalah tubuh dari roh misterius, jadi dia tahu kekuatan hukum terlarang dari roh misterius. Jika dia menggunakannya sangat dekat, bukan tidak mungkin untuk menjebak roh kekosongan sampai mati, tapi sekarang, dia akan hancur. Dilalui oleh seseorang dalam keadaan aslinya. Dia benar-benar menerobos belenggu pengetahuan. Semua orang terkejut, bahkan wajah Cheng Kun tiba-tiba berubah. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakan Tuan. Chu Xuaner yang berwajah pucat gemetar di tubuhnya yang halus, dan ada kabut di matanya yang indah. Anak ini melawan langit. Hah? Kenapa rambut hitamnya jadi lebih putih? Di tengah keterkejutannya, seseorang mengeluarkan suara terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, lebih banyak mata menatap Ye Chen yang berada di udara dan belum mendarat. Ada banyak rambut putih di rambut hitam panjangnya. Tidak hanya itu, tapi ada juga rune aneh di antara alisnya. Hukum terlarang pengorbanan surgawi. Yang Dingtian dan Liu Yi dari Heng Yue Zong berbicara tanpa pandang bulu, menatap rune di antara alis Ye Chen. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang di tempat kejadian juga melihat petunjuknya. Rune di antara alis Ye Chen hanya bisa muncul jika dia menggunakan metode terlarang pengorbanan surgawi. Dengan cara ini, kilatan cahaya melintas di mata semua orang, seolah-olah mereka telah menebak bagaimana Ye Chen menerobos kurungan. Dia pasti telah menggunakan metode pembatasan pengorbanan surgawi untuk membakar darahnya, dan segera meningkatkan kekuatannya, dan kemudian dia menghancurkannya. Melalui di penjara, dia bahkan bisa mengetahui pengorbanan surgawi dan hukum terlarang, apakah dia dewa? Setelah terkejut, ada suara keterkejutan lainnya. Pokoknya, dia selamat. Kecelakaan, sungguh mengejutkan. 8 pemborosan dipotong. Di tengah suara keterkejutan, Ye Chen, yang telah melonjak dalam kekuatan tempur, mengayunkan pisau besarnya dan menebas pedang sepanjang 8 kaki. Karena kekuatan tempurnya yang tiba-tiba meningkat, tebasan ini lebih mendominasi dari sebelumnya, sehingga Jining Suang tidak berani melawan, tetapi ketiga Jining Suang saling melingkari dalam sekejap, dan kemudian masing-masing mencubit sidik jari mereka untuk membentuk besar. One, Tricolor Shield. Klik, klik. Suara lempengan batu yang pecah di platform pertempuran terus bergema, bahu Wang Zan terlalu sombong dan kuat, dan tekanan membuat platform pertempuran retak terbuka dan menyebar ke tepi platform pertempuran tanpa batas. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen menebas perisai pelindung 3 warna dengan 1 pisau. Di tempat, penutup pelindung 3 warna pecah, dan cahaya pedang menghantam pedang roh yang telah dikorbankan oleh ketiga Jining Suang bersama. Bang! Bisnis tabrakan logam sangat tajam,
dan ketiga Jining Suang setengah berlutut di tanah oleh pisau Ye Chen di tempat, dan seluruh platform pertempuran retak, dan seteguk darah menyembur keluar pada saat yang sama, ditambah dengan reaksi dari metode terlarang Xuanling, membuat wajah Jining Suang langsung pucat. Adegan ini diperbaiki pada saat ini. Ini adalah pemandangan yang membuat semua orang ngeri. Tubuh roh misterius, legenda yang tak terkalahkan, ditebas setengah berlutut di tanah di bawah perhatian semua orang, dan itu adalah tiga tubuh roh misterius yang bekerja bersama, dan lawannya tiba-tiba hanya Yuan Jing seseorang. Pada saat ini, terlalu banyak orang mulai mempertanyakan legenda tersebut, dan legenda yang tak terkalahkan bukannya tak terkalahkan. Tahukah Anda, Jining Suang saat ini berada di alam yang sejati, sedangkan Ye Chen di sisi berlawanan berada di alam Yuan manusia, jadi ada perbedaan besar di antara mereka. Tubuh roh misterius tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan sekarang penindasan absolut dari alam telah dipotong setengah berlutut, apakah masih dapat dikatakan bahwa mitos tak terkalahkan itu benar? Biyu, tanpa dia berada di level yang sama denganmu, kamu sudah dikalahkan. Duduk di kursi, lelaki tua Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai janggutnya. Aku tahu. Bahkan Biyu tidak menyadarinya. Dia menatap panggung pertempuran dengan bingung, dan dia bahkan gemetar ketika berbicara. Dia di atasnya, jika mereka berada di level yang sama, dia berpikir bahwa dia pasti akan kalah. Tampaknya tubuh roh misterius itu tidak terkalahkan. Diskusi dari segala arah telah terdengar satu demi satu. Ini, bagaimana mungkin? Cheng Kun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan telapak tangannya lagi. Ye Chen melarikan diri dari kematian, dan menghancurkan tiga Jining Suang setengah berlutut di tanah, pukulan kejam lainnya menamparnya ke seberang menghadapi. Ledakan. Ada raungan di Gunung Zantai, dan setelah semua orang melihatnya, Ye Chen sudah terkejut dan mundur, dan tubuhnya yang jatuh menghancurkan platform pertempuran. Melihat Jining Suang di sisi yang berlawanan, dia sudah terhuyung-huyung, dan dua dari Jining Suang telah berubah menjadi asap hijau, yang berarti batas waktu untuk metode rahasia mengubah tiga pembersihan menjadi satu ki telah tiba, dan tiga Jining Suang telah menjadi satu lagi. Namun, semua orang tahu bahwa Jining Suang, tubuh roh misterius, belum dikalahkan, dia mungkin masih menjadi pemenang terbesar, karena dia masih memiliki banyak kartu hall, dan dia belum menggunakan senjata spiritual kelahirannya dan serangan jiwa. Kamu benar-benar mengejutkanku. Jining Suang dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Pernahkah kamu menatapku begitu tinggi? Darah menyembur dari sudut mulut Ye Chen, dan jawabannya persis sama seperti sebelumnya. Tapi kamu masih belum bisa mengalahkanku. Ini bukan akhir, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak diketahui, kata Ye Chen ringan. Dan saat dia berbicara, dua garis energi emas terbang keluar dari tubuhnya, mendarat di sisi kiri dan kanannya, dan kemudian memadat menjadi dua Ye Chen lainnya di bawah mata semua orang. Satu nafas mengubah tiga pembersihan. Dong Huang Taixin, yang dengan malas berbaring di kursi dalam kehampaan, mau tidak mau duduk tegak. Dia bahkan bisa melakukan ini. Di samping, mata Fuya dan Xuan Chen penuh kejutan, kapan metode terlarang tertinggi yang legendaris ini menjadi kubis Cina, Xuanling itu adalah pengalaman yang bahkan seorang anak kecil dari yang dapat dilakukan Yuan Realem. Bab 248 menjadi gila. Di atas panggung, Jining Suang menatap kosong ketiga Ye Chen di sisi yang berlawanan, ekspresinya berubah lagi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa itu adalah satu ki transforming tripuritis? Dia berpikir bahwa hukum terlarang tertinggi ini hanya tersedia di dunia ini. Dengan tubuh roh misterius ya, saya tidak pernah berpikir Ye Chen akan melakukannya. Gila, benar-benar gila. Orang tua Zuge, yang duduk di kursi dengan tangan di tangannya, melompat seolah-olah ada panci yang meledak di bawah, dan teriakan bergema di seluruh penonton. Ada apa dengan Ye Chen? Bagaimana situasinya? Dia bisa melakukan apa saja. Betapa memalukannya ini bagi kita. Apa latar belakangnya? Dia hanya murid dari Sekte Zhengyang. Apakah dia hanya salah satu dari 9 biografi sebenarnya dari Sekte Heng Yue? Setiap orang memiliki keraguan yang ekstrim di hati mereka. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Ye Chen mengetahui kibawaan sebelumnya, susunan gosip, dan Feng Shenjue, tetapi metode terlarang tertinggi untuk mengubah tiga pembersihan menjadi satu ki selalu hanya tubuh yang misterius. Semangat! Jika Anda bahkan bisa melakukan ini, maka itu bukan hal yang aneh. Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Di sisi Heng Yuezong, wajah murid sejati si Tunan menjadi sangat menarik.
Misalnya, Yang Dingtian dan yang lainnya juga membuka mulut mereka dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu, dan hanya Chu Xuaner yang mengepalkan tangannya dengan ringan, melihat ke panggung, dan bergumam, "Ye Chen, muridku, apa yang kamu? Bagaimana sejarahnya?" Engah. Saat semua orang ketakutan, salah satu dari tiga Ye Chen berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Apakah itu cacat darah? Jejak darah meluap dari sudut mulut Ye Chen. Dia mempelajari metode terlarang tertinggi untuk mengubah Sanxing dengan satu ki melalui Xian Lunyan, tetapi karena dia bukan anggota klan abadi, dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan penuh Xian Lunyan, sama seperti metode mengubah Sanxing dengan ki ini adalah yang terlarang tertinggi. Hukum, Rao bahkan dia gagal mempelajari esensinya. Adapun dua Ye Chen lainnya yang dia ubah, salah satunya menghilang, yang bisa dia pikirkan hanyalah karena darahnya. Metode terlarang tertinggi ini selalu dilakukan dengan sempurna hanya oleh tubuh roh misterius, dia bukan tubuh dari roh misterius, itu juga masuk akal untuk tidak dapat menggunakan semuanya dalam satu nafas. Namun, meski begitu, itu sudah cukup. Anda tahu, dia menggunakan hukum terlarang pengorbanan surgawi, kekuatan tempurnya melonjak, dan masih ada dua orang, jadi 2 lawan 1. Bawaan Stellar Ki, buka. Bagua diagram, buka. Klone Pantom, buka. Mengikuti 3 teguran lembut Ye Chen, 3 teknik rahasia dilemparkan lagi karena hantu klon, ada lebih dari 40 klon di seluruh tahap pertempuran, yang benar-benar mengejutkan penonton dari segala arah. Sekarang, ini aku. Ye Chen meraung, dan lebih dari 40 Ye Chen melaju ke arah Jining Suang dan mengepungnya tanpa urutan tertentu. Ekspresi Jining Suang berubah, dan dia buru-buru menggunakan metode rahasia. Anda harus tahu bahwa di antara lebih dari 40 Ye Chen, ada 2 dewa. Ledakan. Bang. Ledakan. Segera, ada suara gemuruh satu demi satu di platform pertempuran. Ini adalah pemandangan yang sangat besar, semua yang bisa dilihat di platform pertempuran besar adalah sosok Ye Chen, lebih dari 40 klon, 2 dewa, dan Jining Suang benar-benar tenggelam. Engah. 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 Darah berceceran dan menodai medan perang. Meskipun kekuatan pemulihan tubuh Xuanling mendominasi, dan terus-menerus terluka, Qianying panik, dan tidak dapat berdiri setelah dipukuli oleh Ye Chen untuk beberapa saat. Hujan menghapus semuanya. 3000 dunia bunga, angin dan debu. Dengan enggan, Jining Suang menggunakan metode misterius dari roh misterius lagi dengan hujan para dewa, kakak senior Manhua dan angin rune, ki bawaan Ye Chen, susunan gosip, dan hantu klon diselesaikan lagi. Bawaan Stellar Ki, buka. Bagua diagram, buka. Klone Pantom, buka. Segera, raungan Ye Chen bergema di seluruh dunia, dan teknik rahasia yang larut berkumpul lagi. Dia memutuskan untuk bertarung dengan Jining Suang. Jika Anda bisa menyelesaikannya, saya akan bisa berkumpul lagi. Setelah Anda menyelesaikannya, saya akan bersatu kembali. Saya bertanggung jawab atas Danhai, dan ada aliran stabil dari energi roh bumi ditransmisikan. Saya tidak percaya. Saya tidak akan membunuhmu. Dengan cara ini, gaya permainan yang aneh muncul di medan perang. Jining Suang menggunakan metode terlarang Xuanling untuk terus melarutkan ki, susunan, dan avatar Ye Chen, dan Ye Chen bahkan lebih tangguh. Begitu Anda menjinakkannya, Lao Su akan bersatu kembali. Benar-benar berdarah dan berdarah, bahkan lebih buas daripada monster. Nima, tidak bisakah kamu kehabisan energi? Bermain dengan ritme kematian. Lihat posturnya, siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu akan kalah. Di mana anak ini dibesarkan? Dalam kehampaan, Dong Huang menatap tajam ke arah Ye Chen di bawah. Bahkan jika dia membawa Danhai, itu tidak cukup baginya untuk membuatnya seperti ini. Fuya menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Pasti ada misteri. Dong Huang Taixin merenung sejenak, lalu membuka mata langitnya, dan menatap Ye Chen di bawah. Anda bisa melihat 9 klon Ye Chen duduk bersila di urat roh bumi. Sial, ayo tutup. Mulut Dong Huang Taixin berkedut keras, pantas saja energi dan darahnya begitu kuat, dan emosi memiliki cadangan yang kuat. Cermin roh mendalam 9 surga. Ketika Dong Huang menarik sudut mulutnya terlalu keras, suara Jining Suang terdengar seperti surga. Dia dalam keadaan malu, dan tubuhnya yang lembut ditutupi dengan noda darah. Bahkan jika ketangguhannya terlalu kuat, dia tidak akan bisa menyembuhkan bekas lukanya. Tapi sekarang, dia telah mengatupkan kedua tangannya dan dengan cepat bergerak sidik jarinya. Bersenandung. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar, dan kecemerlangan yang mempesona mekar.
Segera, cermin spiritual besar dengan tinggi 10 kaki dan lebar 5 kaki muncul. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan 3 warna, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh awan berkabut. Suasana megah memberi tekanan besar pada orang. Hal yang paling aneh adalah Jining Suang benar-benar menjadi orang di cermin, berdiri di cermin besar seperti peri. Oh, aku akan pergi. Ketika dia melihat cermin spiritual yang besar, Jining Suang menggosok bagian tengah alisnya lagi. Bocah Ye Chen itu tahu segalanya, dan tubuh misterius ini juga maha tahu. 9 teknik terlarang Xuanling, Jining Suang ini telah terbangun begitu banyak. Di samping, Fuya dan Xuan Chen juga berkata dengan penyesalan. Apa itu? Di bawah, para penonton dari segala arah melihat ke cermin spiritual yang besar, dan ekspresi mereka menjadi sedikit terkejut. Aku belum melihatnya. Kali ini, bahkan lelaki tua Zuge menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku juga belum pernah mendengarnya. Sungguh pemaksaan yang kuat. Di atas panggung, Ye Chen, yang berlawanan dengan Jining Suang, menatap cermin besar dengan ekspresi serius, belum lagi melihat Jining Suang menjadi orang di cermin, dia bahkan lebih terkejut. Bersenandung. Ketika dia sedang merenung, cermin spiritual yang besar itu berdengung dan bergetar. Segera, cermin roh meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan cahaya ilahi bersinar di mana-mana, menerangi seluruh platform pertempuran. Engah, engah, engah. Segera, kemanapun cahaya ilahi dari cermin spiritual pergi, avatar Ye Chen menghilang satu persatu, dan bahkan orang lain yang telah berubah menjadi 3 pembersihan diubah menjadi ketiadaan oleh cahaya ilahi dari cermin spiritual, dan kibawaan dan 8. Larik trigram juga menghilang, lalu dimusnahkan. Engah. Segera, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Bab 249 Guntur Surgawi membantu pertempuran. Hancurkan untukku. Dengan raungan Ye Chen, dia tiba-tiba melangkah keluar, lalu mengangkat tangannya dan memukul Kang Long dan memukulnya. Telapak tangan disertai dengan nyanyian naga muncul sebagai bayangan naga emas besar, meraung ke arah cermin roh. Paung! Namun, yang mengejutkan semua orang adalah pukulan puncak Ye Chen gagal mengguncang cermin spiritual besar, dan bayangan naga yang ditembakkan benar-benar memantul kembali dari cermin spiritual dan meraung ke arah Ye Chen. Ini sebenarnya bisa memantulkan serangan. Hati Ye Chen bergetar, dan segera, dia meninju, menghancurkan bayangan naga yang bergegas ke arahnya. Melihat Jining Suang di cermin spiritual besar lagi, ekspresinya acuh tak acuh, dia sedikit mengangkat lengan gioknya, mengulurkan jari, dan kemudian menunjuk ke arah Ye Chen, jari yang tak tertandingi keluar dari jari gioknya. Zeng! Cahaya jari dengan cepat terbang keluar dari cermin roh, membuat suara dentang yang menusuk. Melihat ini, Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan pedang Tiankui, mengepalkan tangannya dengan erat, dan meletakkannya di depannya untuk memblokir. Paung! Jari itu menghantam langit, memicu percikan terang. Engah! Ye Chen memuntahkan darah dan terbang di tempat, tangannya berdarah dan lengannya kesakitan karena syok, menara langit berdengung dan bergerak, yang membuatnya hampir tidak bisa menahannya. Ledakan. Ye Chen yang jatuh menstabilkan tubuhnya, dan soulnya membuat 2 jejak kaki yang dalam di platform pertempuran. Kekuatannya lebih dari 3 kali lebih kuat. Ye Chen batuk darah, dan berkata dengan heran, dia jelas merasakan kekuatan jari Jining Suang barusan, yang lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Penjelmaan dari orang di cermin, apakah itu cermin spiritual besar yang memberkati kekuatannya? Ye Chen menyipitkan matanya, dan dia bisa berpikir bahwa hanya pembatasan aneh pada cermin spiritual yang membuat serangan Jining Suang di cermin menjadi 3 kali lebih kuat dari. Jika kamu ingin mengalahkan Jining Suang, pertama-tama kamu harus memecahkan cermin roh aneh itu. Ye Chen merenung. Saat dia berbicara, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau emas, lalu melangkah keluar, melompat, memegang pisau di kedua tangannya, dan memotong huasan dengan seluruh kekuatannya. 8 pemborosan dipotong. Dengan raungannya, pisau emas itu bergetar, dan cahaya pisau berukuran 5 kaki muncul seketika. Paung! Sama seperti sebelumnya, Ye Chen menebas cermin spiritual dengan pisau, tetapi gagal mengguncang cermin spiritual, sebaliknya, dia sangat terkejut hingga memuntahkan darah dan terbang keluar. Ini belum berakhir, Ling Jing memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan, pisau Ye Chen memantul kembali, Ling Tian menebas Ye Chen melihat ini, dan memblokirnya dengan pedang Tiankui lagi, seluruh orang ditutupi oleh pisaunya sendiri cahaya dia setengah berlutut di tanah. Engah!
Segera setelah itu, ki dan darah di tubuh Ye Chen bergolak, dan seteguk darah menyembur keluar. Jari roh mendalam 9 surga. Di cermin roh, Jining Suang membuat tembakan lain, dan jari Yumang meningkat 3 kali lipat melalui kekuatan cermin roh, menembaki Ye Chen seperti cahaya ilahi. Paung! Segera, suara logam yang bertabrakan bergema di seluruh penonton, dan Ye Chen, yang baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh, terlempar ke belakang di tempat, bahkan pedang Tian Kuei di tangannya terguncang. Apakah cermin Xuanling 9 surga benar-benar mendominasi? Dalam kehampaan, mata Xuan Chen penuh dengan keajaiban. Ini adalah teknik rahasia yang paling sombong yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan di antara 9 metode terlarang Xuanling. Di samping, Dong Huang Taixin berkata dengan santai, setelah dikorbankan, itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Yang paling penting adalah dapat memantulkan serangan, dan serangan Jining Suang di cermin juga akan diberkati olehnya. Apakah tidak ada cara untuk memecahkannya? Fuya dan Xuan Chen memandang Dong Huang Taixin satu per satu. Tentu saja. Dong Huang Taixin sedikit tersenyum, dan ini sangat sederhana, hancurkan saja. Mendengar ini, Fuya dan Xuan Chen menggerakkan bibir mereka, dua serangan puncak Ye Chen gagal mengguncang cermin roh mendalam 9 surga, apalagi memecahkannya, yang pada dasarnya tidak mungkin baginya. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dong Huang Taixin berkata dengan senyum santai, kekuatan absolut dapat menekannya, dan dapat dipatahkan dengan satu pukulan. Ledakan. Ledakan. Ada raungan konstan di arena pertempuran, Ye Chen sudah cukup panik, dia tidak bisa menembus cermin roh mendalam 9 surga, dan setiap kali dia menyerang, dia akan terpental kembali sepenuhnya, beberapa kali serangan memantul kembali, dan Jining Suang di cermin terus-menerus dengan tembakan itu, kekuatannya lebih dari 3 kali lipat, membuatnya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk tidak memindahkan kartu truf. Ye Chen memaksa dirinya untuk menstabilkan sosoknya lagi, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pedang cakrawala merah muncul di tangannya. Itu masih Feng Shenjue, pedangnya belum keluar, tapi desisan pedangnya cukup keras. Tapi kali ini, hal lain ditambahkan ke pedang cakrawala merah. Melihat dengan hati-hati, itu adalah petir hitam yang mengelilingi pedang cakrawala merah, menusuk dan berderak. Guru. Dong Huang Taixin mengklarifikasi misteri itu lagi, matanya yang indah sedikit menyipit saat dia melihat guntur dan kilat hitam yang menempel di pedang Cixiao. Anak ini tidak hanya membawa api peri, tetapi juga menyembunyikan guntur langit. Fuya dan Xuan Chen juga terkejut. Jika mereka tidak melihat Ye Chen mengungkapkannya, jika tidak, mereka masih tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki langit guntur. Petir hitam. Di bawah sana, lebih dari satu orang melihat petir hitam di pedang Akasaka Ye Chen dengan mata menyipit. Ternyata itu Tian Lei. Orang tua Zhuge merenung lama sebelum dia sedikit yakin. Sial, anak ini punya banyak harta. Saudari junior, apakah kamu tahu bahwa Ye Chen sedang membawa badai petir? Yang Ding Tian memandang Chu Xuaner di sampingnya. Chu Xuaner melihat ke panggung pertempuran dengan bingung, dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tahu dia memiliki api yang nyata, tapi aku tidak pernah tahu dia memiliki Tian Lei. Dia tidak pernah memberitahuku, dan Qi tidak pernah merasakannya darinya. Telah. Kakak, muridmu punya banyak rahasia. Chu Xuaner menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Di atas panggung, Jining Suang di cermin roh mendalam 9 surga juga melihat guntur dan kilat hitam pada pedang Cixiao Ye Chen dengan senyum manis, dan sepertinya mengenali bahwa itu adalah Tian Lei. Jika kamu tidak dapat menembus cermin roh mendalam 9 surga bahkan dengan Feng Shenjue memegang Tian Lei, maka kamu hanya dapat menggunakan Tian Zhao. Ye Chen memegang pedang Cixiao di tangannya, darah mengalir dari mulutnya. Bersenandung. Bersenandung. Dan kekuatan pada pedang Cixiao telah berkumpul ke puncaknya, energi pedang berdengung, dan guntur mendesis, yang mengandung kekuatan menakutkan yang dapat menembus segalanya. Guntur adalah atribut yang paling mendominasi. Tanpa membuka cermin roh mendalam 9 surga, kamu Chen hanya bisa menggunakan teknik terlarang roda abadi dengan biaya menghabiskan umur. Jari roh mendalam 9 surga. Jining Suang menggunakan metode rahasia lagi, dan menembak dengan satu jari. Feng Shenjue. Mengikuti raungan Ye Chen, dia menembak ke arah cermin roh mendalam 9 surga seperti cahaya ilahi. Hancurkan untukku. Ada raungan lain, dan Ye Chen tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang yang tak tertandingi menembus jari Jining Suang, dan kemudian mengarahkan pedang ke cermin roh mendalam 9 surga. Paung! Klik!
Kedua suara ini terdengar tanpa urutan tertentu. Cermin roh mendalam 9 surga benar-benar tertusuk oleh pedangnya, dan Jining Suang, yang berada di cermin, juga dipaksa keluar. Engah. Darah menumpuk, menembus cermin roh mendalam 9 surga. Ye Chen tidak berhenti, dan mengarahkan pedangnya langsung ke Jining Suang. Dengan kecepatan yang begitu cepat, serangan jarak dekat, dan berkat dari Tian Lei, bahkan Jining Suang tidak bisa mengelak, Chen Yijian menusuk bahu batu giok. Bab 250 memukul cambuk dewa. Ledakan. Saat Jining Suang dipaksa keluar, cermin roh mendalam 9 surga juga hancur menjadi kecemerlangan yang cemerlang, dan menghilang di antara langit dan bumi. Itu benar-benar pecah. Ada suara mengerikan lainnya di bawah. Selain itu menembus cahaya jari Jining Suang dan cermin roh mendalam 9 surga sepanjang jalan. Bahkan Jining Suang menderita luka berat. Gerakan Feng Shen Jue ini benar-benar sombong. Jika tidak ada guntur, Ye Chen mungkin akan kalah. Tapi dengan Tian Lei, tidak jelas siapa yang akan menang atau kalah dalam duel ini. Paung, ledakan, dentang. Di tengah keterkejutan, pertempuran berdarah lainnya terjadi di platform pertempuran. Meskipun Ye Chen menembus cermin roh mendalam 9 surga, dia juga menderita reaksi ganda dari Feng Shen Jue dan hukum terlarang pengorbanan surga. Dan Jining Suang tidak jauh lebih baik. Cermin roh mendalam 9 surga rusak, dan dia juga menderita serangan balik yang mengerikan, dan bahunya ditusuk oleh pedang Ye Chen. Masih ada guntur dan kilat di bekas luka itu, dan ada bahkan lebih banyak luka yang tertinggal di tubuhnya Feng Shen Jue Jianyi, bahkan dengan kekuatan pemulihannya yang sombong, dia tidak dapat menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Tapi bagaimanapun, dia adalah tubuh misterius yang langka dalam 1000 tahun, meskipun dia terluka, dia masih kuat dan pernah menekan Ye Chen. Sekarang pertempuran telah terjadi, tempat tersebut menjadi lebih tenang. Pada saat ini, siapa yang berani meremehkan Ye Chen, murid yang hanya ada di alam manusia ini, tidak hanya tidak seburuk yang mereka katakan, tetapi luar biasa di luar dugaan, dia bisa melawan tubuh roh misterius untuk 2 orang. 100 putaran tanpa kalah, dan juga melukai tubuh Xuanling beberapa kali. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir dia telah meremehkan 3 ajaran sejati. Apakah dia masih sampah yang kubawa menuruni gunung? Di antara hadirin, wajah Wu Changqing menjadi pucat lebih dari sekali. Salah langkah telah menyebabkan kebencian abadi. Dia yang menyendiri pada waktu itu, tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukannya hari ini. Tindakan luar biasa Ye Chen mematahkan garis keterkejutannya berkali-kali, dan baru kemudian dia menyadari betapa besar kesalahan yang dia buat. Hari itu. Kadang-kadang, dia juga akan berpikir bahwa jika dia memperlakukan Ye Chen dengan baik hari itu, atau membantu Ye Chen memulihkan dantiannya, mungkin akan ada jenius tak tertandingi lainnya dengan tubuh misterius yang kuat atas namanya, tetapi semua ini akan mengikuti hari itu. Penghakiman hari ini telah menghilang. Apakah Tuhan mempermainkan saya? Setelah menyesal, Wu Changqing mengertakkan gigi lagi. Dia tidak dapat menerima bahwa dia melakukan kesalahan, dan bahkan lebih tidak dapat menerima kesalahan besar yang telah dia buat. Karena itu adalah kesalahan, mari kita buat kesalahan sampai akhir dan biarkan dia menghilang ke dunia. Niat membunuh Wu Changqing tidak lagi berada di bawah kendali Cheng Kun. Ledakan. Di atas panggung, Ye Chen dan Jining Suang sudah terkejut, dan mereka didorong kembali ke kedua sisi. Di satu sisi, Ye Chen berdarah dan berdarah, seperti surah yang merangkak keluar dari neraka. Di satu sisi, tubuh lembut Jining Suang berlumuran darah, pakaiannya robek, dan dia, yang berpakaian putih seperti peri, juga menjadi malu saat ini, dan napasnya menjadi sangat tidak teratur. Apakah dia pelaku kejahatan? Mulut Jining Suang berdarah, dan dia telah bertanya pada dirinya sendiri seperti ini lebih dari sekali di dalam hatinya. Dia bangga, karena dia adalah tubuh misterius yang langka dalam 1000 tahun, dia percaya diri, yakin bahwa dia tidak terkalahkan di generasinya, tetapi kesombongan ini, kepercayaan diri ini, dihancurkan oleh pemuda lawan, dia adalah hanya seorang manusia. Tidak hanya dia selamat dari 3 putaran, dia terkejut lagi dan lagi, dia terluka parah lagi dan lagi, dan lagi dan lagi. Apakah dia benar-benar musuh takdir? Jining Suang diam-diam menatap Ye Chen yang terhuyung-huyung di seberangnya. Suanger. Melihat Jining Suang kesurupan di kursi tinggi, Cheng Kun di kursi tinggi berteriak lagi, kapan kamu akan menunggu? Jangan lupa, kamu dari Sekte Zhengyang, bunuh dia. Mengapa?
Jining Xuang menghela nafas dalam hatinya, tapi dia masih membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh yang bersinar dengan cahaya spiritual. Pedang itu dikelilingi oleh 3 warna kecemerlangan, dan suara dentang keras. Begitu pedang dicabut, banyak murid yang kesurupan dan pikiran mereka berdengung. Karena ini sebab dan akibat, ayo bunuh. Jining Xuang berkata dengan acuh tak acuh, lalu menghilang seperti hantu. Muncul lagi, dia sudah berada 1 kaki dari Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memotongnya dengan pedang. Karena itu sebab dan akibat, harus ada akhirnya. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, serangannya sengit dan mendominasi, dan Bahu Wang Quan memandang rendah dia. Engah. Tiba-tiba, tinju Ye Chen menjadi berdarah. Belum lagi, ditebas oleh Jining Xuang seperti menebas tablet jiwa, matanya menghitam, dan pikirannya meraung, hampir terbelah. Pada saat ini, Jining Xuang menembak satu demi satu, dan pedang Xuanling terus menebas tubuh Ye Chen. Setiap kali dia menebas pedang, Ye Chen akan memuntahkan seteguk darah, yang berarti jiwanya terluka parah. Apakah itu pedang yang dirancang untuk memotong jiwa? Jiwa terus-menerus terluka, dan Ye Chen langsung melihat petunjuknya. Pedang di tangan Jining Xuang adalah senjata yang dirancang khusus untuk memotong jiwa orang. Zeng. Sambil merenung, Jining Xuang menebas lagi dengan pedang. Melihat ini, Ye Chen maju bukannya mundur. Anehnya, dia tidak membela diri, dan melangkah maju untuk mengeluarkan raungan kemarahan naga gila. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan akrab dengan metode rahasia sonik yang dapat melukai jiwa orang, dan jaraknya sangat dekat. Rao Jining Xuang juga tertangkap di tempat, tetapi karena jiwa berada di level alam, itu hanya trans sesaat. Namun, pada saat ini, Ye Chen menerkamnya seperti hantu, dan cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa orang juga muncul di tangannya saat ini. Zeng. Bersenandung. Pedang roh menjerit, cambuk besi berdengung, dan keduanya menyerang pada saat yang sama. Ye Chen menerima pedang Jining Xuang, dan Jining Xuang menerima cambuk Ye Chen. Engah. Engah. Segera, Ye Chen dan Jining Xuang memuntahkan darah. Apakah cambuk besi itu dirancang untuk mengalahkan jiwa? Jining Xuang tampak terkejut ketika dia mundur, matanya tanpa sadar tertuju pada cambuk besi di tangan Ye Chen. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dialah yang telah dicambuk oleh Ye Chen. Sebelumnya jiwa-jiwa di tingkat batas semuanya dipukul dengan keras. Mengapa itu terlihat begitu familiar? Dalam ketiadaan, Fuya mengelus dagunya, dan menatap cambuk besi di tangan Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Itu cambuk ajaib. Selain itu, Dong Huang Taixin menghela nafas. Pukul. Pukul cambuk ajaib. Tiba-tiba ekspresi Fuya menjadi sangat menarik. Kenapa, kamu punya pendapat? Melihat wajah Fuya yang begitu menggairahkan, Dong Huang Taixin melirik Fuya. Lalu, cambuk besi itu diambil oleh anak itu dari gerbang Tianxuan kita. Bergantung pada Paong. Paong. Ketika keduanya berbicara, pertempuran antara Ye Chen dan Jining Xuang di atas panggung telah memasuki pertempuran sengit, dan mereka berdua memiliki senjata yang dirancang untuk mengenai jiwa orang. Meskipun mereka takut satu sama lain, pertempuran itu juga sengit. Jika Anda tebas aku dengan pedang, aku akan menghancurkannya. Anda cambuk. Paong. Dengan tabrakan terakhir, cambuk besi di tangan Ye Chen dan pedang Xuanling di tangan Jining Xuang keduanya dikirim terbang, dan Ye Chen dan Jining Xuang juga dipisahkan menjadi 2 sisi lagi. Tingkat jiwanya sangat tinggi. Jining Xuang meneteskan keringat, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Bahkan jiwanya di tingkat alam kewalahan, tetapi Ye Chen di sisi yang berlawanan masih tidak jatuh. Namun, di masa lalu, Ye Chen mungkin sudah lama jatuh. Alasan mengapa dia secara paksa menggagalkan begitu banyak pedang pembunuh jiwa bukan karena seberapa tinggi level jiwanya, tetapi semua karena jejak kekuatan primordial yang terintegrasi ke dalam jiwanya. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menahan begitu banyak luka berat. Namun meski begitu, kondisi Ye Chen tidak terlalu baik, rasa sakit yang menusuk dari lubuk jiwanya tak terlupakan, dengungan di benaknya ada dari awal sampai akhir, dan dia merasa seperti akan meledak beberapa kali. Kami telah bertarung selama hampir 400 ronde, namun masih belum ada pemenangnya. Saat keduanya terengah-engah, terdengar suara keheranan naik dan turun di tempat tersebut. Kalau begitu Ye Chen benar-benar Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Tubuh roh misterius tidak terkalahkan. Ini membuat saya melihat bahwa ada harapan untuk masa depan.